Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan limpahan rahmat beliau kita dapat berkumpul di SMA Negeri 2 Nurutala ini. Selanjutnya salawat beriringkan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, dan terutama sekali kepada Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Gunung Talang. Kegiatan kali ini, diseminasi budaya positif, adalah dalam rangka pemenuhan tugas CGP Angkatan 10 saya dari Kabupaten Solok. Berikutnya ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju jika yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, pemberian hadiah apakah bisa meningkatkan prestasi anak? Dan poin yang keempat, guru harus mampu memberikan solusi bagi siswa. Dan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Silakan Bapak Ibu pikirkan jawabannya, tapi nanti di akhir pembelajaran jawaban tersebut Bapak Ibu tuliskan dalam jurnal refleksi kita. Nah, sekarang kita berlanjut dulu, apa yang dikatakan dengan budaya positif. Nah, kalau secara teks, budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang bersifat universal yang kita terapkan di sekolah. Ya, mungkin secara tidak sadar atau secara dari dahulu kita sudah menerapkan itu. Cuma mana yang merupakan bagian budaya positifnya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk konsep inti budaya positif sendiri itu ada 6 poin. Poin yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, atau ada landasan perilaku kita sebagai manusia itu apa. Yang ketiga adalah bagaimana proses kita membuat sebuah keyakinan kelas, kalau digabung bisa menjadi satu keyakinan sekolah. Dan yang keempat, harapannya nanti kita bisa memahami kebutuhan dasar manusia. Dan yang paling penting, poin yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, silakan dipilih 2 orang. Silakan berpasangan 2 orang. Yang satu berperan sebagai, ini nama permainannya adalah cobalah buka, ya. Nah, Bapak Ibu ada yang berperan sebagai A dan berperan sebagai si B. Si A ini silakan Bapak Ibu tulis atau Bapak Ibu bayangkan saja dalam genggaman. Buatkan satu hal yang paling penting atau paling berharga bagi Bapak Ibu. Ya,
Coba mari kita praktekkan Bapak Ibu. Satu orang, ya. Bu Riri mungkin bisa dengan Bu Auza, ya. Nah, tentukan siapa yang menjadi si A dan siapa yang menjadi si B. Bu Rita dengan Bu Rita boleh, ya. Kita cobakan Bapak Ibu. Sudah? Bagian yang berharga tuliskan di dalam genggaman kita. Ya. Nah, seterusnya nanti Bapak Ibu tugasnya adalah mempertahankan hal yang paling berharga tersebut. Dan silahkan untuk rekan yang B boleh merebutnya dengan berbagai cara. Boleh dengan cara kekerasan, dengan dihardik, seperti itu. Iya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Kita. Nah, dari ilustrasi di atas, ya, kira-kira apa yang bisa kita pahami di situ? Nah, ternyata di situ kita memahami ada beberapa ilusi. Nah, di sini kita belajar tentang pergeseran paradigma teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Apa kata beliau? Begini, ilusi guru bisa mengontrol murid. Apakah betul kita bisa mengontrol murid? Nah, nanti itu silakan Bapak Ibu jawab sendiri di dalam hati, kita rasakan secara bersama-sama. Yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah betul seperti itu? Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter seseorang. Dan ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa bisa memaksakan atau bisa memiliki hak untuk memaksa muridnya. Baik, kita lanjut. Tabel ini berbicara tentang stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kita lihat saja beberapa poin yang penting atau yang dasar di sini. Yang pertama, berdasarkan realitas atau kebutuhan. Berdasarkan teori stimulus respon, bahwa realitas kebutuhan kita ini semua sama. Sementara berdasarkan teori kontrol, kebutuhan kita ini masing-masing berbeda. Ya, itu poin yang pertama. Perbedaan mendasar yang kedua adalah orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau menurut teori respon. Sementara berdasarkan teori kontrol, bahwa hanya kita yang bisa mengontrol, bahwa Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Nah, begitu juga dengan kita, dengan murid. Apakah kita bisa mengontrol siswa kita? Nah, jawabannya tentu tidak. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang penerapan dari disiplin positif itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif, Bapak Ibu? Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Dalam kata kunci di sini sadar. Kalau sadar sudah pasti dari dalam diri sendiri.
untuk memberdayakan anak untuk melakukan tanpa sogokan, tanpa imbalan atau tanpa hukuman dan ancaman. Jadi kita tidak, istilahnya kalau disiplin positif itu harus berasal dari dalam diri siswa tersebut. Nah, lanjut kita masuk ke nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan dalam tanda kutip mungkin ini kebaikan yang ada di dalam diri seseorang. Di kurikulum Merdeka kita hari ini, kita mengenal namanya istilahnya P5, ya, profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini kedekatan kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kebinekaan global. Dan poin yang ketiga adalah gotong royong atau kolaborasi. Dan yang keempat ada kreatif, selanjutnya bernalar kritis dan mandiri. Oke, kita lanjut dengan motivasi perilaku manusia atau hal-hal apa saja yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering terjadi pada diri kita dan diri siswa kita. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Apakah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan penghargaan? Nah, motivasi yang ketiga yaitu menghargai diri, ya, dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ada 3. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 ya. Nah, sekarang kita baru masuk nih ke perbedaan mendasar antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Nah, ini akan kita terapkan Bapak Ibu di kegiatan kita selanjutnya. Nah, apa kira-kira beda ketiga ini? Yang pertama, hukuman sudah jelas berasal dari kata hukum. Kalau dihukum, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tentu menimbulkan rasa sakit, ya, tidak terencana, bersifat satu arah, dan bisa berupa hukuman fisik atau verbal. Kita mungkin tidak sadar ya Bapak Ibu bahwa kita sering melakukan hal ini. Poin yang kedua ada konsekuensi. Kira-kira apa sih konsekuensi? Nah, konsekuensi ini bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi ini sendiri dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Nah, bedanya dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih baik. Ini konsep dari restitusi. Nah, bagaimana prakteknya nanti kita cobakan, ada videonya Bapak Ibu. Nah, saya minta Bapak Ibu boleh dari kelompok sini, kira-kira nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya begini: saya tidak akan terlambat lagi karena anak ini terlambat ke sekolah.
Menurut Bapak Ibu, ini masuk kategori mana? Konsekuensi kah atau hukuman? Ayo, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman? Iya, betul. Karena tidak ada korelasinya dengan keterlambatan. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ayo. Ada hukuman, ada konsekuensi. Mana yang betul Bapak Ibu? Hukuman. Ya, betul sekali. Dan yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja meja tulis. Kita kan sering tuh menemukan siswa kita, mereka sering mencoret-coret meja. Nah, sering kita bikin, ayo kamu berdiri gitu kan. Nah, sekarang kira-kira siswa disuruh membersihkan coretan yang mereka buat di meja mereka itu. Kira-kira ini masuk kategori mana Bapak Ibu? Iya, betul, konsekuensi. Iya, betul Pak. Luar biasa Pak. Dan kita lanjut Pak. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya, hukuman. Lanjut ya. Ini sepertinya udah bisa dapat nilai 100. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini saya pernah dapat begini dulu Bapak Ibu. Saya pernah dapat seperti ini waktu SD. Kira-kira ini masuk kategori mana? Hukuman ya, sepakat kita ya. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman juga. Tidak ada korelasinya. Yang ketiga, yang terakhir, nah ini menarik Pak Hen. Lari keliling lapangan karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Ayo, bisa kita katakan ini konsekuensi Bapak Ibu? Iya Bapak, betul. Jadi kalau menurut analisa saya ya, ini masuk kategori konsekuensi karena masuk di dalam pelajaran PJOK. Menarik kan Bapak Ibu? Menarik. Ini sering kita lakukan. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu guru hebat semuanya, dihukum oleh penghargaan ini adalah kalimat yang menurut saya agak menampar kita. Kenapa? Karena kita masih sering, sampai detik ini kita masih memberikan penghargaan kepada siswa. Tidak usah orang siswa, anak kita sendiri kita beri penghargaan kalau bisa kamu begini. Iya. Artinya ini adalah motivasi eksternal. Ya. Pengaruhnya jangka pendek Bapak Ibu. Dan penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Apa contohnya? Bu Sri mendapatkan peringkat 1, Bu Rita peringkat 2. Aduh, dia lagi, gitu kan? Pasti kita akan, aduh, udah jelas dia bisa ini, gitu kan? Nah, itu bisa merusak hubungan. Dan yang ketiga, ternyata penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Ini penelitian Bapak Ibu, luar biasa sekali.
Penghargaan juga bisa mengurangi kualitas diri kita. Kita tentu bekerja untuk nomor satu, sampai kita lupa akan kualitas diri kita. Lanjut, ternyata penghargaan itu sebenarnya menghukum diri. Ya, harusnya motivasi itu muncul dari dalam diri, alias intrinsik, tanpa paksaan dari manapun. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, siapa yang sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah ya Pak Jeff? Oke. Bapak Ibu yang sebelah pojok kiri, apakah sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya. Nah, sekarang apa yang perlu mengapa kita perlu membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Ada yang tahu? Membuat kesepakatan yang kita yakini bersama-sama supaya tidak ada rasa saya dihukum, seperti itu. Apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan? Nah, begini. Keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan guru dan murid secara universal. Sementara peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Pokoknya peraturannya di kelas ini seperti ini. Tidak boleh datang lebih terlambat 10 menit. Kalau terlambat begini. Itu masuk kategori mana Bapak Ibu? Peraturan. Ya. Oke, saya rasa ini Bapak guru hebat semua sudah melakukan masalahnya ya. Nah, kita lanjut prosedur penyusunan kesepakatan kelas. Yang pertama adalah dengan mempersilahkan seluruh warga sekolah. Ini bicara karena kesepakatan sekolah, ya. Jadi seluruh warga sekolah boleh berpendapat. Dan yang kedua, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Di mana itu? Kita kurangilah menggunakan istilah kata jangan, tidak boleh. Kita ganti dengan kata yang positif. Dan yang ketiga, pendapat yang terkumpul kita susun menjadi keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, kita tinjau ulang, kita ambil semuanya, pilih 3-7 keyakinan saja, kita tempel dan kita ditandatangani oleh seluruh warga kelas itu sendiri. Itu yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, kita lanjut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, apakah kita sadar bahwa kita sering bertanya, kenapa loh anak si A ini dia keluarganya broken home, ya, keluarganya broken home, kemudian orang tuanya yang satu di mana, satunya lagi di mana. Kira-kira kemudian di sekolah dia bermasalah. Menurut Bapak Ibu, apakah kebutuhan anak tersebut yang tidak terpenuhi? Banyak ya Bapak Ibu. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup.
Dan yang kedua, ini yang paling penting, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan atas penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Oke, ini ada ilustrasi sedikit. Ayo, Bapak Ibu yang di belakang sepertinya sudah mengantuk. Yang pertama, kira-kira dimasuk kategori mana? Aku senang main kejar-kejaran sama ibu guru. Seru katanya. Ini kebutuhan mana Bapak Ibu? Kesenangan. Iya, betul. Ya. Iya, dia butuh senang. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya ya. Nah, yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Rasa diterima, ya, rasa diterima karena diterima sama gurunya. Nah, dan yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini adalah bagian penguasaan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Ini apa Bapak Ibu? Ini sering kita jumpa ibu, kamu kenapa tidak mau masuk belajar ibu? Alah, ibu mencatat setarikh katanya ya. Nah, apa yang kita tidak berikan pada mereka? Kebebasan berekspresi, berpendapat dan segala macamnya. Oke. Sepertinya Bapak Ibu sudah paham. Nah, kita lanjut, ada 5 posisi kontrol guru. Ini menarik sekali. Beberapa waktu lalu kita sudah pernah berdiskusi singkat dengan beberapa orang teman. Ternyata posisi kita ini selalu di rating 1, kalau tidak 1, tidak 2. Ya Bapak Ibu, coba kita lihat. Penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, apa ciri dari seorang penghukum? Yang pertama adalah menghardik atau menunjuk-nunjuk. Pernah nggak kita melakukan hal seperti itu, Bapak Ibu? Pernah, ya. Tanpa kita sadari, mungkin saya pun juga pernah seperti itu dahulunya. Hukumannya, kemudian dampaknya ini anak akan menjadi pendendam, tidak menyukai guru, atau mapel tertentu. Nah, ini tipe penghukum. Dan tipe kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, ini sering saya lakukan. Ini kalau sudah direfleksi, saya rasanya sering melakukan ini. Suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Dena ibu, mencari ibu, nak. Beko ibu kan merang ibu palo. Nah, kan gitu. Ya. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Itu yang dikatakan dengan pemberi rasa bersalah. Dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah. Kemudian mereka tentu akan merendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Ya. Dan yang ketiga, posisi teman. Ini yang sering juga kita lakukan. Guru bersikap ramah, sering bercanda, namun ada dampaknya Bapak Ibu. Dampak yang pertama, murid akan bergantung dengan satu guru itu saja.
Seperti contoh, Bu Rita, sama siapa belajar hari ini? Sama siapa belajar hari ini? Sama Bu Rita, Bu. Oh, nggak ada Pak Taufik ya, Bu? Mereka lebih memilih guru itu masuk kategori kita sebagai teman. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Bapak guru, Bapak Ibu guru hebat, sebagai pemantau, ini nada bicara kita dan ekspresi kita ini cenderung datar. Ya, kita lebih formal Bapak Ibu. Namun pemantau ini akan tetap memantau saat siswa diberikan sanksi. Misalkan siswa datang terlambat, kemudian kita bilang gini, sudah jam berapa sekarang nak? Kamu tahu kita masuk jam berapa? Nah, itu sudah masuk kategori pemantau. Nah, apa dampaknya? Dampaknya tentu adalah siswa akan menghitung hadiah, hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebaikan atau nilai kebajikan. Dan ini menjadikan siswa tidak mandiri Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, apa katanya? Manajer ini adalah suara yang dimunculkan adalah netral. Kita menggali dari siswa, mengajukan pertanyaan yang bermakna, membantu siswa dalam memecahkan masalah. Oke, dampaknya ini adalah siswa menjadi lebih mandiri dan lebih percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Baik, sebelum kita lanjut pada dunia berkualitas, ini ada sedikit video yang mungkin bisa Bapak Ibu jadikan pedoman. Ini kebetulan video segitiga restitusi untuk demonstrasi kontekstual saya. Oke, sebentar dulu. Baik, sepertinya videonya agak bermasalah Bapak Ibu. Nah, kita lanjut saja. Lanjut dunia berkualitas. Nah, di sini kita belajar mengenai ayah. Sudah keluar. Oke, kita spill sedikit Bapak Ibu. Yang saya lakukan kemarin itu adalah yang pertama menstabilkan emosi. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge mereka seperti begini.
Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu begini? Tidak. Kita stabilkan emosi mereka terlebih dahulu. Nah, ibu juga pernah di posisi kamu, juga pernah mencontek sebelumnya, dan juga pernah melakukan kesalahan di usia kamu. Itu yang dikatakan dengan menstabilkan identitas. Lanjut. Nah, ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Jadi kita validasi dulu dari kegiatan dia tadi, mana yang salah menurut mereka. Biarkan mereka berpendapat sendiri. Nah, langkah ketiga Bapak Ibu itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari kesalahan siswa kita tadi, kita bawakan lagi, kita tanyakan lagi, keyakinan mana yang belum kamu lakukan hari ini. Jadi itu yang disebut dengan menanyakan keyakinan. Kita tidak akan sampaikan ini secara full Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Nah, demikianlah 3 langkah segitiga restitusi yang sebenarnya mungkin sudah pernah kita lakukan, tapi belum kita kotak-kotakkan. Nah, apa tujuannya? Supaya dunia siswa tadi berkualitas, tercipta dunia yang berkualitas. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Silakan Bapak Ibu jawab. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan ini nilai kebaikan apa? Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling ingin ada pada diri Anda? Ini pertanyaan-pertanyaan tentang kualitas diri atau dunia berkualitas. Jadi video tadi itu yang saya tayangkan adalah langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan kita stabilkan dulu identitasnya. Berarti jangan kita buat anak ini merasa seolah-olah ini kesalahan kamu tok gitu ya. Nah, kita stabilkan emosi dia dulu. Kemudian baru kita validasi kebutuhannya, kebutuhan mana yang mereka seharusnya inginkan. Dan yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Oke, nah kita lanjut. Ini sedikit refleksi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu scan saja QR code-nya, atau di Padlet juga ada, linknya sudah saya bagikan. Sesi terakhir, sesi berikutnya ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Boleh satu, Bu Riri?
Sebelumnya saya memberikan apresiasi terhadap Bu Dola tentang materi yang Bu Dola sampaikan, dan itu juga sudah kami laksanakan dulu pada guru penggerak angkatan 4. Yang ingin saya tanyakan di sini mungkin tentang 5 posisi kontrol guru tadi ya Bu Gita Dola. Di sini rata-rata kadang kita memang posisi kita itu sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah ya Bu Gita Dola. Tapi setelah saya mencobakan, saya menjadi teman mereka, ternyata itu juga tidak baik bagi mereka. Jadi bagi saya dan juga murid saya. Jadi saya pengen penjelasannya sedikit lagi tentang bagaimana posisi kontrol guru sebagai teman itu baik atau tidaknya ya. Terima kasih Bu Ririn atas pertanyaannya yang sungguh luar biasa, karena ini berasal dari pengalaman pribadi. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, 5 posisi kontrol kita tadi ada sebagai penghukum. Kalau penghukum mungkin sekarang, zaman sekarang Bapak Ibu guru sudah tidak seperti itu lagi. Mungkin kita akan beranjak pada sebagai teman, apalagi kita berada di kalangan SMA. SMA ini lebih identik, usia kita tidak begitu jauh, tidak terpaut jauh. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau menurut saya, menurut pandangan saya, memang posisi terbaik itu memang sebagai manajer, di mana kita yang mengontrol lakunya mereka. Kalau berlaku sebagai teman, itulah ada kelebihan, ada kekurangannya. Dalam satu sisi mereka dekat dengan kita, tapi di satu sisi lain mereka tidak akan menghargai kita. Jadi mari kita berlatih bersama-sama Bapak Ibu. Inilah yang tugas kita secara bersama, tidak saya saja sebagai calon guru penggerak dan bukan Bu Ririn saja yang sebagai sudah guru penggerak, tapi tugas kita bersama bagaimana supaya kita ini menerapkan posisi manajer. Mungkin itu saja jawaban dari saya Bu Ririn. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Kita tutup kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Terlebih terkurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video penerapan segitiga restitusi pada kasus mencontak oleh Amanda kelas ke-10 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Manda. Silakan duduk. Ya. Manda, apakah Manda tahu kenapa ya Ibu memanggil Manda untuk datang ke sini? Saya tidak tahu. Oke, kalau tidak tahu mari Ibu beritahu ya. Jadi Manda, tadi kan kita sudah ulangan biologi dan Ibu melihat Manda mencontek jawaban tubuh. Kira-kira apakah itu benar? Benar. Oke. Nah, apakah boleh Ibu tahu alasannya mengapa Manda melakukan hal tersebut? Saya tidak tahu jawabannya. Maka dari itu saya Oh begitu. Ya tidak apa-apa. Ibu dulu sewaktu usia Manda juga pernah melakukan hal yang sama. Setiap orang bisa saja melakukan hal tersebut. Tapi apakah Manda tahu ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan nilai bagus? tahu saya harus belajar sebelum melaksanakan ujian. Nah, bagus sekali.
Amanda sudah tahu bagaimana cara untuk mendapatkan nilai bagus. Nah, kira-kira Amanda masih ingat tidak apa keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita di awal semester kemarin? Ingat Bu, kita harus jujur dalam melaksanakan ini. Apakah Amanda yakin bahwa Amanda adalah anak yang jujur? Yakin Bu, saya adalah anak yang jujur. Nah, setelah ini Amanda ingin menjadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang jujur dan tidak akan menjadi Baiklah, terima kasih Manda. Ibu berharap Manda betul-betul menjadi anak yang jujur dan rajin belajar sehingga Manda bisa mendapatkan nilai yang terbaik untuk kita. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kegiatan ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas di 10-3. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah ya. Baik, hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, siapa yang tidak hadir? Azam. Oke, kenapa Azam? Iya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu sebentar, boleh? Boleh ya. Nah, Ibu minta kamu silakan siapa yang Ibu sebutkan namanya, berarti tolong kamu sebutkan nama hewan atau boleh nama negara, bebas. Apa sih yang disebut dengan keyakinan? Coba angkat tangan. Kepercayaan. Yang dipercayai. Kalau ditambah dengan kata kelas berarti kepercayaan. Kalau kita yakin itu gimana? Gimana? Dilaksanakan. Diapakan lagi? Dilakukan, dipatuhi, dikerjakan, banyak bahasanya, betul? Nah, jadi apa sih nilai-nilai positif yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang harusnya ada di dalam keyakinan kelas kita? Ada yang tahu? Coba sebutkan nilai positif apa saja yang ada yang seharusnya ada. Oke, satu. Pertemanan. Apa? Pertemanan. Pertemanan yang bagaimana? Ya, pertemanan yang sehat itu bagaimana? Tidak memilih-milih teman. Terus apa lagi? Apa Devni? Yang tidak membuli. Oke, tidak membuli. Nah, silakan seluruh, berarti sudah tahu ya, keyakinan kelas itu adalah hal-hal positif yang kita harapkan dari kelas ini, yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Paham? Nah, oke, Ibu minta silakan masing-masing kamu, kalau kamu tulis masing-masing satu keyakinan kelas yang betul-betul kamu percayai. Atau boleh berapa ya? Dua, boleh dua ya. Paus. Yang garis. Iya. Oke, silakan kita lihatkan. Silakan dibuat. Silakan buat keyakinan kelas kita kira-kira apa saja ya. Yang kita yakini secara bersama-sama, oh ini yang akan kita kerjakan secara bersama-sama. Apa tadi yang disebutkan tadi? Dua, minimal dua ya. Nanti kalau yang paling banyak kita masukkan ke keyakinan siapa yang paling banyak nanti? Baca. Ya. Itu yang dari kamu lah, yang dari kamu apa?
pause aja dulu. Baik, sudah selesai. Oke, silakan kamu tempelkan ke depan secara bergantian. Mulai dari kelompok kanan saya, silakan. Bergantian. Oke, silakan tempel secara bergantian. Namanya ditulis ya. Oke. Silakan. Buat tiga aja. Aku nggak ada tuh. Nah, siap-siap kelompok tengah. Oke. Biasa panas itu. Oke, silakan kelompok tengah. Silakan kelompok tengah maju ke depan. Kita lihat dulu. Geser sini kelompok tengah. Oke, silakan kelompok tengah. Gantian ya. Oke, dari sikap antri. Ya. Pergi. Satu orang dua dan nilai. Oke, kelompok kiri, silakan. Oke, jangan berebut. Baik. Oke, jangan berebut ya. Baik. Ibu nanti akan pilih beberapa yang sama, ya. Saling menghargai. Wow, banyak sekali ini. Ya, mana? Oke, baiklah. Oke, tolong begini ya. Dah. Oke, sekarang ini kalau diperhatikan ini paling banyak adalah Menghargai. saling menghargai, kalau menolong gitu ya. Nah, jadi yang dikatakan keyakinan kelas tadi adalah yang kita sepakati bersama yang paling banyak. Yang pertama sudah jelas apa? Nah, ya, jadi keyakinan kelas kita yang pertama adalah saling menghargai ya. Termasuk tidak menghormati. Oke, menghormati dan menghargai. Nah, oke, yang kedua. Kalau di sini melihat ada maksudnya kerjasama, menghargai, tidak membuli ya. Ini namanya nih, tidak membuli. Meminjamkan teman yang tidak punya pena. Oke. Ya, oke, saling kerjasama, tolong menolong. Nah, yang kedua ini adalah saling tolong menolong. Ada berapa ya keyakinan kelas kita kira-kira? Ya. Banyak ya.
Itu udah semua? Udah. Kompak dan kerjasama, tidak membeda-bedakan teman. Nah, ini dia. Yang ketiga, yang paling banyak juga nih, tidak membeda-bedakan teman. Atau mungkin bisa tidak membedakan, tidak membuli gitu ya. Tidak membeda-bedakan. Nah, ini dia kesepakatan kita ya, keyakinan kita yang ketiga. Bisa dibuka. Baik. Tidak membagikan, selalu menolong, tidak membedakan. Oke, tidak memanfaatkan, menghargai, mematuhi aturan sekolah. Permisi maksimal 5 menit. Bagaimana kita pakai? Ya. Permisi maksimal 5 menit. Bagaimana? Kita sepakat di sini? Ya. Sepakat ya? Ini berapa menit? 10. Berapa menit? 10. Tadi di sini 5 loh. 10. Oke, yang kelima. Oke, wah ya. Dan lagi satu lagi, kerjasama. Saling bekerja sama. Nah, ini dia keyakinan yang artinya apa? Keyakinan kelas yang artinya kita komit dulu. Komitmen kita dulu. Ya, komitmen kalau kita itu punya, kalau komitmen itu apa sih? Perjanjian. Berjanji itu artinya ya dari diri kamu sendiri ya. Komit tidak dengan apa kita ini, keyakinan kelas kita ini? Baik, demikianlah kegiatan kita dalam melaksanakan atau memunculkan keyakinan kelas. Ada pertanyaan? Tidak. Betul? Bersediakah untuk melaksanakan secara bersama-sama? Bersedia ya, alhamdulillah. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik,